Guys, ini sekarang kita berada di Lalapan. Di Lalapan Jajak depan Mitra ya. Ini wah komplit banget. Ini malam-malam jam 1 ini ada osos, ayam, belut. Nah, belut. Ini ada apa nih? Bebek, lele, pindang. Terus ini ada ayam, jeroan, ada udang. Ker banget, kulupane jos. Kita ngobrol-ngobrol sama masnya. Wah ini guys, ini lalapannya udah siap nih. Wah sambelnya banyak banget ini. Kita lihat penggorengannya. Wah sambelnya sudah disiapkan, sakbak rek, sakbak. Wow. Ini masnya lagi goreng. Ada tempe penyet, bebek, burung puyuh, potong, kampung, udang, wader, belut, dan lain-lain. Kita tanya sama masnya. Mas ini buka sampai jam berapa mas? Buka sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. Wah habis ini tutup berarti ya? Bukanya awal jam berapa? Jam 1. Jam 1 siang. Oh siang berarti 13 jam ya. Sudah sejak kapan mas jualan di sini? Baru 3 tahun saya. Oh 3 tahun. 5 tahun. 5 tahunan ya. Kalau warung ini sendiri udah lama atau udah lama ya? Digorengnya. Yes. Sak timbo dewe. Sehari bisa jual berapa porsi mas? Tergantung kurang nasi. Oh nasi. Berapa kilo sehari nasi? Nasinya 30 kilo sehari. Mantap ya. Yo. Bisa lihat kalian. Sehari masnya 30 kilo nasi. Lah, mantap kan? Apunten, Pak. Mau tanya-tanya, Pak. ya Sudah berapa lama, Pak, jualan di sini, Pak? 9 tahun. 9 tahun. Sama Bapak siapa, Pak? Kalau boleh. Bapak Untung. Pak Untung. Pak Untung asli Jajak atau? Jajak. Oh, asli Jajak, Pak ya. Ini dibantu saudara atau karyawan? Saudara. Oh, saudara, Pak ya. Yang bantu ada berapa orang, Pak? 2 sore. Dua orang, Pak ya. Tapi sudah pulang. Oh, gantian, Pak. 2 shift berarti. Kalau boleh tahu, Pak, ini sehari bisa bawa pulang berapa, Pak? Gak mesti mas ini mas. Gak mesti, Mas, Pak ya. Bekisaran, Pak. Ya sekitar sekarang ya 3 juta. 3 juta sehari, Pak ya. Mantap. Tapi ketika kayak kemarin harga cabai mahal itu gimana, Pak? Tetap, Pak ya. Enggak ada yang dikurangi, Pak ya. Harganya tetap atau naik, Pak? Tetap harganya. Tetap. Cuman antisipasinya gimana, Pak? Kayak kemarin itu. Saya tetap bertahan. Tetap bertahan, Pak ya. Karena sudah lumayan terkenal juga, Pak ya di sini ya. Wah, ini legend banget. Terima kasih, Pak. Ini bos besar, guys. Malam-malam lover. Bos besar. Halo, halo bos. Cie. Langsung tangi, Rek. Ini bos kecil. Halo. Hai, Wais. Guys, wes teko guys iki mangane guys. Nih, aduh, ususnya kayaknya crispy banget ini. Wah ini lumayan, nasinya lumayan banyak ya. Ini ayamnya mateng. Ada terong, ada gelupan, kemangi, standar, sambal. Kita tes saja. Kita nggak mau bahas tentang rasanya sih. Kita ke bedah bisnisnya ya hari ini ya. Gimana untuk rasanya mah? Gimana? Sambalnya gimana? Manis. Wah. Halo, gimana? Setelah kemarin saya ajak makan di warung Lalapan Mitra yang ada di Mitra itu. Bayangkan, dalam satu malam minimal paling enggak masnya itu bisa bawa pulang uang 3 juta rupiah.
Wow, kalau sebulan berapa? Berarti 3 kali 3 90 juta guys kotornya guys. Ya cuma ya bahan bakunya memang akan sedikit mahal sih, lebih mahal. Dan yang perlu jadi catatan adalah di Jajak itu eh, daerah itu pusatnya lalapan. Nah, jadi apa nih? Strategi apa yang bisa kita pelajari dari lalapan di depan Mitra itu? Jadi strateginya memang pertama itu di bagian konten. Konten adalah isinya. Jadi beliau membuat menu variannya itu bukan pada tulisan tapi ada pada displaynya. Itu displaynya kan kalian lihat kan, itu keren banget, komplit mulai dari A sampai Z. Bisa dibilang seperti itu ya. Untuk level makanan itu bisa dibilang sangat komplit karena memang ada darah, ada puyuh, ada ayam, ada pokoknya mantap. Jadi sehari bisa laku 3 juta. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi karena memang di situ persaingan sangat ketat, guys ya. Jadi beliau itu membuat harga lalapannya semurah mungkin. Bisa dibilang ini harga udah paling mentok. Bayangkan, satu porsi pakai ayam itu harganya 15.000. Sedangkan saya lalapan pakai usus goreng itu cuma 10.000 dengan nasi yang bisa dibilang banyak dan sambelnya juga lumayan banyak, sayurnya pun juga banyak gitu loh. Jadi beliaunya paham betul apa yang diinginkan oleh para anak-anak muda yang cuma kongko itu. Kadang mereka sangunya juga nipis kayak gitu. Jadi makanya dibuat harga itu benar-benar merakyat. Nah, bagaimana cara menekan itu? Beliau menggunakan kualitas beras yang sebenarnya nggak jelek-jelek amat juga nggak bagus-bagus amat. Jadi lumayan sih ya, agak pro itu dalam gimana ya, mesti agak kasar gitu, kayak nasi goreng. Jadi kayak berasnya nasi goreng tapi masih basically masih oke kayak gitu, dan nggak masalah. Yang penting rasanya itu nikmat dan ayamnya itu cukup besar guys. Nah jadi mungkin beliau di situ beli sendiri. Kalau beliau beli udah jadi bisa dibilang mungkin bakalan harganya bakalan sulit untuk dibuat di angka 15.000. Biasanya kalau ayam-ayam besar kayak gitu, ayam-ayam afkiran, sisanya ayam-ayam petelur. Kalian tuh kan ayam petelur itu gemuk-gemuk dan harganya itu bisa dibilang murah kayak gitu loh. Yang afkir yang sudah nggak bertelur itu mungkin yang beliau pakai karena ayamnya besar. Kedua, beliau menggunakan sambal mateng. Sambal mateng dalam artian sambalnya udah siap saji kayak gitu loh. Di sini bukan sambal yang ngulek dulu tuh enggak. Sambalnya sudah mateng dan sambalnya itu beliau gunakan yang bukan yang pedes-pedesan. Jadi komposisi cabai dengan komposisi tomat itu mungkin 50 banding 50. So bisa dibilang ini adalah strategi untuk menekan harga Lombok. Bukannya pedas tapi sambalnya nikmat. Nah bisa dibilang sambalnya itu ke arah nikmat karena sambal mateng ya, sambal terasi. Nah itulah cara menekannya. Beliau sudah dibantu dengan 3 orang karyawan shift itu kerja 13 jam sehari, jam 1 sampai jam 2 malam. Lumayan kan? So kesimpulannya tekan harga semurah mungkin, bisa dibilang ya banting harga. Untungnya sedikit, cuman ketika pembelian atau penjualan itu banyak maka insya Allah tetap akan untung ya. Ingat, meskipun harganya murah tapi kalau kita jualnya bisa banyak, sehari bisa 100 porsi lebih, itu maka kita akan tetap aja untung. Jadi jangan khawatir, jual murah itu belum berarti Anda rugi. Kedua adalah strateginya tempatnya. Jadi beliau berada di tempat dimana sangat-sangat strategis di depan Mitra guys, di depan Swalayan. Jadi sangat bisa dibilang gimana ya, bisa dibilang ini tempat paling rame gitu loh ya, di tempat pusat keramaian. Ketiga itu adalah varian yang banyak itu membuat orang akan semakin terpesona, akan membuat orang akan terngiang-ngiang, akan membuat orang akan sangat menginginkan untuk membelinya, meskipun kadang kita nggak pengen, tapi ketika lihat itu waduh enak, kalau enak ya, intinya kayak gitu ya. Itu adalah 3 strategi yang digunakan bapaknya untuk menarik pelanggan, dan meski di situ udah bertahun-tahun dan beliau tidak membuat
pindah tempat menjadi ke restoran. Karena apa? Menjaga tetap kaki lima tapi kualitas prima. Jadi itulah kehebatan beliau ya. Jadi kadang orang tuh mau ke tempat yang restoran tuh agak takut kalau mahal gitu. Tapi dengan kaki lima seperti itu udah dijamin bebas pajak, nah kan? Itulah yang bisa kita pelajari, itu yang bisa kita ambil. Semoga sedikit tadi itu bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk yang lain pada umumnya. Saya Ben Hidayat pamit undur diri dan jangan lupa untuk tetap sukses maju ke depan. Intinya jangan takut-takut untuk membuat usaha. Lihat sekeliling kalian apa yang bisa dimanfaatkan, apa yang bisa dipahami, apa yang bisa direalisasikan. Just do it. Saya Ben Hidayat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.